Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rusli. Terima kasih kepada Anda yang terus hadir ke channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak buat Anda semuanya. Dan saya mendoakan semoga Anda sehat, bahagia, ceria, dan dikurniakan rezeki yang baik, kesehatan yang baik semuanya, guys. Amin. Begitu juga dengan Anda. Tolong doakan saya, guys, supaya saya terus semangat, terus terus membangunkan channel ini daripada bawah untuk terus naik ke atas lagi. Karena seperti yang kita tahu, channel Rusli yang subscribernya sudah 500 ribu lebih itu sudah dihapus oleh YouTube, guys. Jadi saya berharap dengan channel Rusli Official ini kita memulakan perjalanan yang baru, guys. Oke, jadi saya Rusli daripada Malaysia ingin ucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai buat sahabat saya yang sedang menonton. Ya, Anda, guys, yang sedang menonton, ceria selalu, bahagia selalu. Semoga kita diberikan kesehatan yang baik, guys. Amin. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi satu video. Ada juga lah yang memberikan tag saya di Instagram dan juga di Facebook. Abang Rusdi. Nah, lihat ini Bang Rusdi. Bukan Abang Rusdi sahaja yang menyadari tentang masalah yang berlaku terhadap bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Sebenarnya ada banyak lagi orang lain. Jadi di video kali ini, kalau kemarin itu kan youtuber Malaysia ya, cuma di kali ini saya akan mereaksi kira macam selebriti ataupun influencer juga. Saya tahu influencer nih dia berkahwin dengan orang Korea kalau tidak salah. Dia sempat viral sempat viral kerana kemampuannya menggunakan bahasa Korea. Dia juga bagaimana mendidik istrinya juga menggunakan bahasa Malaysia juga, macam-macam lah. Jadi di sini dia menyentuh tentang bahasa Melayu, guys. Jadi judulnya seperti ini. Kalau di videonya saya lihat di sini adalah tolonglah malu dan sedar diri, bangga tak tahu cakap Melayu. Bermaksud di sini beliau berkatakan seperti ini, guys. Kenapa harus bangga? Kamu nggak malu ya? Bangga nggak bisa berbahasa Melayu. Kamu nggak sedar diri ya? Karena apabila kamu tidak boleh berbahasa Melayu, tidak bisa berbahasa Melayu, kemana jati diri kamu sebagai orang Malaysia begitu? Karena bahasa itu adalah jati diri sebagai bahasa Malaysia. Jadi kalau bahasa sendiri tidak dikuasai, tidak dibanggakan, kamu tuh bangsa apa begitu? Oke, kamu tuh bangsa apa? Jadi sebagai seorang influencer, dia menyadari hal ini, masalah ini terjadi di kalangan masyarakat, anak-anak muda di Malaysia. Jadi beliau pun bersuara dan sempat viral dan banyak memberikan komentar-komentar. Dan saya juga sempat melihat di kolom komentar ramai yang menulis di situ, Indonesia itu bagus, Indonesia itu bagus, Indonesia itu bagus, Indonesia itu bagus. Karena mereka tuh banyak suku, tapi mempersatukan sukunya, bangsanya dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Jadi saya jadi penasaran, guys, apakah kata-kata beliau berkenaan dengan pandangan beliau terhadap dengan bahas orang Malaysia tetapi tidak fasih, tidak bangga, tidak menguasai bahasa Melayu, guys, ataupun bahasa Malaysia, guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan. Jadi selepas Anda menonton video ini, mungkin juga Anda boleh tuliskan di ruang komentar, mungkin ada saran-saran lagi buat kami, ataupun apa sendiri pandangan Anda selepas Anda menonton video ini. Jadi let's go, ayo kita sama-sama saksikan. Yang kiraan 3, 2, 1, jom! Pada saya, you should not be proud of not knowing your own nation, your language, sebab that is your root. Itu bangsa kita. Jadi tak ada alasan orang di Malaysia, kau bangsa apa sekalipun, kau tidak mahir berbahasa Melayu ataupun kau cakap, oh saya boleh faham sikit-sikit. No, there's no excuse. Dia boleh faham sikit-sikit, tak boleh. Tak ada alasan. Kalau disebabkan sekolah Cina, sekolah Tamil yang menyebabkan kita dia tu seseorang tu tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh faham bahasa Melayu dengan baik, itu bukan sebab sekolah. Zaman dulu dah ada sekolah tu. Zaman dulu Cina yang boleh cakap Melayu dengan elok. Bahkan di Kelantan dia boleh cakap Kelantan, kan? Di Kedah cakap Kedah. So tak ada alasan kecuali alasannya I'm lazy. Saya malas. Saya malas nak belajar lah. Bahasa Melayu tak standard lah. Mungkin dia faham macam tu. It's not that. Kalau you cakap bahasa Melayu tak standard, banyak lagi bahasa-bahasa dunia dekat luar sana tu selain daripada bahasa ini tak standard. Bahasa Perancis, Jerman, Korea, Japan tak standard lah tu, sebab dia tidak menggunakan bahasa Inggeris. So saya tekankan kepada mereka-mereka yang bangga dengan tidak boleh berbahasa Melayu, tidak faham, tolonglah malu, sedar diri kita di mana. Kau pergi sekolah international sekalipun tak memberi lesen untuk kau tidak boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu.
you should let lah. You tak boleh proud of, sebab that is not your language. Kalau kau pergi dekat Masalis sekalipun, dekat negara luar, tengok dia takkan mengaku kau bangsa dia. Sama macam saya pergi Korea, saya boleh bercakap bahasa Korea. Saya walaupun saya besar di sana ataupun saya duduk kat sana terus, dia orang masih tak anggap saya Orang Korea. part of them. Oh, okay. Saya masih ajar anak saya bahasa Melayu. Saya tak tekan bahasa Inggeris sebab saya tahu bahasa Inggeris dia boleh belajar bila-bila masa. Mana boleh belajar bahasa Inggeris beberapa tahun je. So budak-budak ramai sekali pandai, dia bijak kan. Saya tekankan bahasa Melayu, dan Korea mana akan tekankan pada Rina bahasa Korea. Dan saya akan tekankan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Tapi saya kena tahu yang bahasa utama dia adalah bahasa Korea, bahasa Melayu dengan bahasa Korea. So dua tu dulu. Kalau dia boleh bercakap bahasa Inggeris dan bahasa Korea tapi bahasa Melayu dia kurang, bapak kau beralih ke? So saya tak nak dia jadi isu macam tu. Faham. Kawan-kawan saya pun saya tegur juga. Adakah kawan saya yang kenalan dia bawa jumpa saya, anak dia tak boleh cakap bahasa Melayu, tak faham bahasa Melayu lah. Saya bagi teguran lah, kena latih dia. Nanti jangan jadi ini maruah kita. Maruah. Kalau you hilang satu bahasa, you tak tahu you nak mengaku bangsa apa. Betul. Tak ada bangsa kat dunia lain. Dunia orang nak mengaku you bangsa dia. Betul. Dan bangsa adalah bahasa kita, adalah bangsa kita. Menunjukkan siapa diri kita. Betul. Okay guys, sangat pendek videonya tapi pesannya sangat luar biasa guys. Bahasa adalah identiti ataupun jati diri suatu bangsa guys. Seperti yang ditekankan oleh Indonesia. Walaupun kita berbeda, tetapi kita dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia guys. Jadi kita boleh lihat di sini bagaimana beliau itu, dia berkahwin beda negara, dia istrinya adalah orang Korea. Jadi demi menghormati istrinya juga orang Korea, jadi dia mengajarkan anaknya bahasa Korea juga, dan dia juga mengajarkan anaknya juga bahasa Melayu karena dia juga orang Melayu guys. Jadi di situ kita boleh melihat peranan sebagai seorang ibu bapa menyadari betapa pentingnya situasi ataupun bahasa itu, karena itulah jati diri sebagai seorang bangsa guys. Jadi saya juga beberapa hari yang lepas, 3 hari atau minggu yang lalu ya, saya sempat keluar dengan teman saya yang bersuku Chinese di sini di Malaysia, dan saya dengan dia berbahasa campur guys, karena dia bahasa Melayunya agak kurang sedikit guys, agak kurang full guys. Dia tidak berapa faham sepenuhnya bahasa Melayu, jadi kita harus berbahasa dua bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris, jadi campurlah. Jadi ada beberapa bahasa Melayu yang saya katakan dia kurang faham, jadi saya harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya sempat katakan sama dia, saya beritahu sama dia lah, adakah kamu setuju kalau saya katakan seperti ini? Orang bersuku ini di Malaysia, walaupun dia warga negara Malaysia, tidak boleh berbahasa Melayu. Dan dia berkata iya. Bahkan dia mengaku guys, bahkan orang teman saya yang bersuku Chinese ini, Cina ini, mengatakan seperti ini. Bahkan ahli keluarga saya ada yang tidak pandai berbahasa Melayu guys, berbahasa Malaysia. Bahkan ada yang tidak boleh berbahasa Malaysia, mereka cuma boleh berbahasa Chinese dan juga berbahasa Inggris. Dan dia cerita sama saya juga, kenapa begitu? Karena sejak daripada kecil dia sekolah daripada sekolah Cina, di rumah sekolah Cina, sekolah menengah Cina. Jadi semuanya Cina guys. Jadi dia tidak boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik, dan sehinggalah sampai saat ini. Saya tanya dengan dia, jadi kenapa kamu boleh paham bahasa Melayu? Sebab dulu waktu saya sekolah rendah, dia sekolah Cina, dia masuk sekolah menengah ataupun SMP ataupun SMA, dia masuk di sekolah harian begitu. Jadi dia bercampur dengan Melayu, jadi dia harus berkomunikasi dalam bahasa Melayu, tapi tetap mix, campur bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris guys. Sehingga kan sampai saat ini dia masih boleh berbahasa Melayu dan juga boleh berbahasa Inggris campur, tidak sepenuhnya dalam bahasa Melayu guys. Dan saya katakan lagi satu pertanyaan kedua dengan dia, adakah anda bersetuju bahawa tidak semua orang Cina tidak boleh berbahasa Melayu? Ada juga yang memiliki bahasa Melayu yang bagus. Dia katakan seperti itu, saya katakan seperti itu, saya pertanyakan dengan dia seperti itu. Dia kata, ya, ada juga teman saya orang Cina, tapi Melayunya itu Melayu banget. Bahkan dia tidak boleh berbahasa Cina. Bahkan ada juga seperti itu. Bermaksud di sini ada banyak
tahapannya. Ada orang Cina boleh berbahasa Melayu dengan bagus, ada orang Cina boleh berbahasa Melayu dan juga boleh boleh berbahasa Melayu tapi tidak terlalu bagus. Ada juga orang yang langsung tidak boleh berbahasa Melayu. Sama juga dengan suku Tamil yang ada di Malaysia. Ada yang bagus banget berbahasa Melayu, ada juga yang sederhana, ada juga yang tidak langsung boleh berbahasa Melayu. Jadi bermaksud di sini adalah di Malaysia memang terjadi perkara itu. Tidak bisa dipungkiri, tidak boleh dinafikan, guys. Memang terjadi. Jangankan bahasa Tamil, orang Tamil ataupun orang Cina, guys. Bahkan orang Melayu sendiri, sejak kecil, sekolah Cina ataupun sekolah bahasa Inggris, mereka sendiri tidak boleh berbahasa Melayu. Walaupun dia itu adalah orang Melayu. Ada, guys. Saya ada teman begitu, guys. Teman, anaknya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sedangkan dia orang Melayu, tidak boleh berbahasa Melayu sama sekali. Jadi menurut saya, walaupun saya tidak boleh menegur dia, tapi sekurang-kurangnya saya bisa belajar daripada apa yang terjadi kepada dia. Oke? Kepada anak saya. Harus anak saya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Selepas itu, belajarlah bahasa asing yang lain. Bahasa Inggris kah, bahasa Mandarin kah, bahasa apa sahaja bahasa yang lain. Dia mau explore lagi selepas itu. Tapi yang pasti, pastikan dia menguasai bahasanya sendiri, guys. Oke? Jadi seperti saya, bukan bermaksud saya tidak menguasai bahasa Malaysia begitu. Tapi saya sudah menguasai bahasa Malaysia, saya juga mau belajar bahasa lain, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, ya, seperti Anda dengar sekarang, terima kasih karena Anda terus memberi support kepada saya, sehingga sejauh ini saya bisa boleh berbahasa Malaysia, guys. Jadi, selepas Anda menonton video ini, apa argumen Anda, guys? Apa opini Anda? Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Kalau ada lagi video yang bermanfaat dan mengedukasi, mau saya kupas, mau saya respon, Anda boleh tuliskan di komentar dan kasih linknya sekali. InsyaAllah saya akan buat video untuk Anda, untuk video-video yang akan datang. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dadah!